Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Saya memberikan atau sharing pengalaman, informasi, moga-moga nanti ada yang bermanfaat di antara kita semuanya. Apalagi ini kan sudah 2 hari di sini yang isi orang-orang hebat. Sekarang giliran sesi terakhir yang isi kok anak SDM. Tapi moga-moga ya nanti dari materi saya ada sesuatu yang bermanfaat kita misalnya. Ya kemudian saya mungkin sedikit cerita dulu Pak. Saya hari Kamis kemarin dapat undangan dari salah satu beliau dari panitia untuk mengisi materi guru-guru high competence Kabupaten Jawa Timur. Saya terus terang Pak, agak grogi Pak. Wah itu dari sini saya isi kok saya guru-guru kok ya. Coba ngisi para manajer insya Allah ya saya ini guru. Saya selalu merasa kecil di depan guru. Maka kemudian saya, oke Pak, insya Allah saya siap isi. Cuma saya mau izin materi yang saya kirimkan hari terakhir. Karena saya hari Jumat pergi ke Balikpapan. Kemudian minta semalam. Besok pagi Pak, saya perjalanan 13-14 jam Pak. Dari Balikpapan, kemudian sampai ke Malang, Kutai Barat. Sini sampai ke Tangerang, atau sini sampai Cirebon, atau sini sampai Jakarta yang paling gampang. Naik bis malam, sleeper, turu, kalau ini boleh. Di sana naik mobil kecil, 13 jam Pak, sing dalan sing api, mek 3 jam. Sisain, jalan apa? Mana ada Pak? Masa Pak? Tapi saya selalu mikir ini sampai mana? Ini sampai ke Surabaya, ini sampai ke Madiun, ini sampai ke Malang. Wah, itu berat sampai ke Malang. WP Pak, mau saya Pak, boleh pulang tidak copot tadi Pak. Ya, akhirnya tadi malam saya paksa aja pulang. Ya, kemudian alhamdulillah saya bisa hadir sore hari. Ya, jam 3 mulai Pak. Tahu, jam 2. Waduh Pak, saya lagi ketemu tamu Pak. Saya Pak, ada tamu dari Jakarta ke ILC. Akhirnya oke Pak, kalau itu tim saya yang handle, saya izin ke Arianti ketemu dengan semuanya. Itu pada kita ya. Jadi nanti saya terangkan siapa siapa kami. Moga-moga nanti ada maklumat buat dengan semuanya. Bagi yang kenal, insya Allah makin kenal. Atau kemudian yang berkenal, bosnya kalau udah biasa ngomong. Dan insya Allah moga nanti berkenal untuk guru-guru saya semuanya. Jadi inilah Yayasan Vision untuk peningkatan bersama pendidikan vokasi dan industri. Ini judulnya Pak. Untuk peningkatan kerjasama dunia vokasi. Ini kan beda dengan Pak. Berarti yang kalau saya isi dari apa? Saya adalah tim marketing dari seluruh sekolah untuk apa? Membangun networking dengan dunia industri. Nah, saya materi saya cuma 4 Pak. Cuma 4 Pak materi saya, tapi insya Allah mungkin sampai jam 7 Pak, karena jam 7 dengan penutupan. Jadi siap-siap nanti sholat maghrib langsung habis salam terakhir dapat lagi ke sini. Untuk saya isi Pak. Insya Allah kira-kira itu dan baik. Itu pun kalau saja, wah, jangan saja harus bosan. Apalagi jam 7. Kita ini udah guru udah bisa ngomong.
Sekarang dulu biasa duduk, sekarang duduk diisi oleh orang. Oh senang gitu kan. Moga-moga sore ini nggak ada kebosanan waktu saya isi. Ya makan-makan moga-moga nanti kok rindu ya. Jam 7 kok udah selesai gitu kira-kira gitu ya. Jadi ada apa saja Pak? Jadi mengenai profil saya, biar kenal kata saya. Nanti biar mohon maaf kalau nanti ada kurang ya dan lain. Kemudian tentang ILC. Yang ketiga adalah gambar besar dunia alat berat Indonesia. Nanti saya terangin dengan dunia alat berat Indonesia. Saya sudah 35 tahun bergerak di dunia alat berat sejak lulus STM. Ya, pindah-pindah seluruh Indonesia. Mau kuliah nggak bisa lagi, duduk kuliah dipindah lagi Pak. Sehingga tetap gelar saya adalah S3 Pak. SD, SMP, STM. Ngotot Pak. Kemudian nanti saya terangkan mengenai customer advance partnership and support atau kerjasama yang advance. Contoh Pak, nanti di dalam gambar besar di dalam berat ini ada beberapa ilmu. Contoh adalah mengenai suatu masa yang dengan masuk ke tambang, masuk ke bisnis alat berat, kira-kira bagaimana itu dari awal sampai akhir. Kalau mau nutup boleh nanti kita diskusi. Tapi kalau tidak ya gambar besar saja. Kalau masih kurang kapan-kapan kita ketemu lagi. Undang saya gitu ya. Atau misalnya Pak undang. Oke, profil dari Pak ya. Ini saya kenalkan diri saya. Nama saya Jafar Sodik. Wah, langsung aja. Alat berat Pak. Wah, berat Pak. Cuman berat Pak kerjaannya Pak. Gajinya kecil Pak. Ya, cuman duit sampai ini kira-kira ciri enggak Pak ya. Jadi nama saya Jafar Sodik. Ya, ini alat berat di 175 di bulldozer Komatsu. Ya, saya senang Pak. Ini Jafar Sodik Pak, saya asli Malang Pak. Saya nggak ada campuran sama sekali. Istri Malang, anak saya baru 5. Ya, saya tinggal di Malang. Ibu Jakarta sekali. Saya muridnya Pak Khairudin dari KKS. Ya. Kemudian kalau akademi ini Pak, saya tetap 90. Kemudian saya pernah di English program. Insya Allah saya sudah biasa bahasa Inggris di depan bule-bule. Kemudian pembangunan Kediri Pekanbaru, saya pernah di sana dan lain-lainnya. Kalau training insya Allah banyak Pak, dari mulai dalam negeri maupun luar negeri. Atau kemudian suatu masa saya diundang untuk isi manajerial training para manajer, insya Allah kami siap. Gimana Pak? Lanjut ya. Kemudian karir Pak. Jadi saya tahun 87 saya di SMK Singosari Pak. Ada Singosari Pak? Gimana Pak Sadi? Saya Singosari, STM Singosari Pak. Singosari. Bahkan sekarang saya anggota dari perkumpulan teman-teman Singosari. Ya, ini adalah sebagai dunia saya tentang Singosari. Tetap saya sebagai pembawa Singosari. Dan sekian tahun berikutnya Pak, saya tetap berkhidmat kepada Singosari. 2004, 2007 PT Indomobil saya bawa ke Singosari. Kemudian 2010 saya Volvo saya bawa ke Singosari. Ya dulu gitu Pak. Ya tahun segitu. Kemudian tahun 90 Pak saya mengawali karir sebagai mekanik di PT Unit Traktor Jakarta. Ini saya mekanik Pak. Helper mulai dari helper. Nextnya tahun 96 saya masuk perusahaan Australia Pak, Detroit Diesel. Sebelumnya perusahaan Singapura, Australia Pak, tapi produk-produk Amerika, Detroit Diesel. Jadi kalau sekarang teman-teman pegang engine diesel pakai electric motor, injektor, saya bilang sudah pegang 24 silinder, 3 blok bisa menjadi satu. Di mana? Di Freeport. Dari Lowland sampai Highland Pak. Maka kalau museum Pak ya, saya dulu diajari di STM mengenai nasionalisme Bapak saya berjuang, saya terus terang mengarah Pak ke Freeport Pak. Kenapa Pak? Mulai dari Lowland, Highland, saya masuk ke dalam underground Pak. Gemerlap emas itu Pak. Nah, gemerlap emas, wah, Masya Allah luar biasa kaya kita. Ya, yang membuat saya setia Pak. Satu, saya di sana, kami di sana kalah dengan Bule sebagai penguasa, saya sebagai pekerja. Yang kedua Pak, lah ini kaya kenapa kami miskin ya gitu ya Pak? Ada sebuah paradok Pak gitu kira-kira. Jadi hati saya membuncah Pak. Masya Allah begini ya, ini kaya raya. Dulu masih Pak, ada telur-telur saya bilang. Ya,
Tahun 96 kemudian saya keluar, saya masuk ke perusahaan Hitachi. Mulai dari foreman, kemudian saya jadi supervisor, termasuk membangun remanufacturing, Pak. Itu adalah overhaul recondition bisnis, Pak. Jadi kalau sekarang kita di sekolah, khususnya teknik, bongkar pasang, engine, bongkar pasang atau overhaul di dalam bisnis alat berat itu sebagai sebuah bisnis besar, Pak. Gede, Pak, dengan manajemennya. Nah, contoh masa kalau dengan berkenan mau bikin bisnis recondition, boleh undang saya, Pak. Nanti akan saya bantu, Pak. Ya, itu jadi bisnis apa sekarang, Pak? Hampir seluruh perusahaan dunia ada di Indonesia, khususnya Balikpapan, Pak. Untuk apa? Membangun bisnis seperti ini. Kemudian tahun 2004, Pak, saya belajar jadi manajer tambang, Pak, khususnya untuk servis. Artinya apa? Alhamdulillah dari nol saya lulus SNM, 14 tahun saya sudah mulai jabatan manajer. Ya, kemudian alhamdulillah saya belajar lagi, Pak. Saya masuk ke 2006 saya masuk ke servis manajer Volvo Truck. Ini kan kalau naik bis ada B11R juga ya. Dulu saya yang pegang, Pak. Tahun itu. Jadi saya sering ke Utro, saya sering ke Ramadhan Jaya, ya, ketemu dengan ownernya, ngomong sini, ya, unit Volvo, ya, mulai dari Malang, Surabaya, Sumatera sampai ke Sulawesi, dulu gitu, Pak. Kemudian saya belajar lagi, Pak. Saya tidak pindah bukan karena saya karena kerja, Pak. Saya terus karena belajar. Kemudian tahun 2009 saya ini kan Eropa kan Swedia, ini Eropa juga. Jadi saya pindah ke Renault Truck. Saya sebagai Operation dan Development Manager membangun perusahaan baru, Pak, untuk recondition dan membawai operation di daerah Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan. Ngoten, Pak. Jadi saya membawai operation. Kemudian 2010, Pak, alhamdulillah saya ditransfer, Pak. Nah, pangkat saya ada kayak nanti, Pak. Saya cerita untuk jaringan semuanya karena saya murid. Ya, 2010 saya ditransfer jadi general manager, Pak. Jadi membawai manajer saya division head, Pak. Jadi udah nasional. Ya, nah kemudian 2010 inilah proses panjang, Pak. Saya orang Malang, orang Jawa Timur, dan kepingin ke Malang. Hidup di Malang, tinggal di Malang, mungkin mati di Malang. Kalau dulu saya bawa perusahaan ke Malang, kalau dulu saya Malang, Pak, misalnya yang lainnya, untuk ngetes anak-anak Malang paling ke bawah 5, 7, 10. Maka kemudian saya tergerak, Pak. Kalau saya kemudian mendekati masa pensiun, saya tidak punya effort lagi, saya tidak punya andil lagi. Untuk apa? Untuk dunia berat. Kenapa? Belum saya, Pak, dulu waktu saya masih di sini, Pak, masih di Volvo ini, hampir tiap hari itu guru-guru kepala sekolah itu kepilih saya. Mulai dari Sumatera, dari Manado dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka ingin membangun, ingin bertumbuh. Orang demikian, ya apa? Wong arek Kalimantan macam-macam, sing mekanik iki diberi teko Malang, teko Kediri, teko Bali itu kan mereka ini, Pak. Sehingga mereka ingin bertumbuh. Sehingga apa? Menggandeng banyak perusahaan, gitu, Pak. Ya, apalagi kalau saya dapat PKL mana ya? Dari ini, Pak, saya dapat STM, ya. Suatu saya datang dari guru, duduk, datang ke guru ya. Mohon, Pak, saya mau ke Pak Bos, bisa, Pak. Waktu itu duduk, banyak kok guru banyak. Pak Didi, guru, iya, Pak Didi. Saya berapa tahun? Jadi ketemu saya, Pak, ya, tahun sekian saya lupa, ya. Makanya kemudian, Pak, kemudian 2010 akhirnya sampai tahun 2012, Pak, akhirnya kemudian saya pulang ke Malang. Saya pulang ke Malang dari Malang bisnis. Jadi apa? Itu adalah lembaga training alat berat secara profesional. Kenapa? Karena lembaga ini hanya beberapa tempat yang punya, Pak. STM Singosari sudah berada dengan tempat itu atau tempat yang lain. Tapi tempat yang lain, pasar-pasar kan nggak mungkin, Pak, dipenuhi oleh STM Singosari, Pak, atau yang lain. Berapa pasar mekanik setahun lagi di Indonesia, Pak? Hampir 1.500. Itu baru di Indonesia. Belum kemudian di tempat yang lain, Pak. Maka teman-teman kami, Pak, dihijack ke Afrika, ke Eropa dan lain-lain, Pak. Artinya apa?
Di dalam negeri sendiri Pak, khususnya Pangsa Pasar, Kalimantan, kemudian Sulawesi sekarang, dan Sumatera, hampir 1.500 pangsa pasar. Kemampuan, kebutuhan menyerap orang-orang di dalam dunia laboratorium Pak. Itu baru servis, belum yang lain. Ya, maka kemudian tahun 2012 saya sebagai center yang sekarang juga ini saya terangin bahwa kami sekarang sudah meluluskan hampir 2.600. Ya, kita sudah punya cabang di Malang, dulu Banyuwangi, kemudian sekarang buka cabang di Sangatta, Kalimantan Timur. Ya, kemudian juga di Berau. Nah, kemarin alhamdulillah saya hari Jumat Sabtu kemarin Pak ketemu dengan pengusaha batubara. Dan saya diamanai Pak gedung bagus Pak di Balikpapan untuk merangin TC di Balikpapan Pak. Cuma saya agak deg-degan. Kenapa? Nggak kalah Pak hotel itu gedungnya Pak. Di Balikpapan. Dan luar biasa lagi Pak. Ibu Hajar yang punya Pak. Masya Allah, senangnya kalau gitu ya. Di bandara naik pesawat, saya keluar dengan orang desa. Ibu lagi dengan ibu tapi kan kayak orang desa kan. Maksudnya mau bayi maku gitu loh. Ternyata Pak, saya disegel duluan. Mau kemana Pak? Balikpapan Pak. Sama. Oh ternyata Pak, pengusaha kaya ternyata Pak. Akhirnya Pak, baca Pak datang masuk ke Samarinda. Siap. Nanti saya ke Malang. Ternyata punya hotel di Surabaya, punya mobil sport Pak. Kemarin ke Kediri, saya ke Kediri di ekspor pakai polisi. Ternyata ini lagi sugih, ya kan? Pun Pak ngajak untuk bikin laboratorium di Samarinda. Mau teman? Ini luar biasa Pak, ya. Dan kemudian 2017-18 Pak, saya punya keinginan Pak. Saya suka bermimpi Pak. Ya, saya datang ke kampus. Mati kampus saya. Saya datang UMM lewat UMM dalam tak buka koconnya. Kampus gede. Mau saat berapa? Mau tempat apa? Ini mau tempat. Menurut saya bukan gagal dan lepas untuk mengisi total kontrol improvement Jepang pakai saya. Ya, saya tahu semua. Ya, kemudian alhamdulillah kemudian mau sore jangan Klik iki mau klik. Ya, mobilnya tak. Alhamdulillah kemudian Komisi survei. tahun 2021 Pak tepatnya proses 2019 tahun 2021 sudah berdiri Akademi Teknik Laboratorium di Malang. Khusus untuk alat berat di Blimbing Pak. Saya sebagai founder dan pembina yayasan. Dan pengalaman saya Pak, kalau bisa sampaikan, kemarin kita merunning karena kita baru modal seadanya, kita hanya mampu mengambil mahasiswa cuma 70 Pak. 70 mahasiswa angkatan pertama. Sekarang semester 4, masuk semester 5. Dan alhamdulillah Pak, KPM Tek Pak, support KPM Pak. Bahkan bersama perusahaan yang mau ngambil, entek Pak, kalau mau pindah tahun depan. Mohon maka saya sampaikan insya Allah ini adalah aset bagi Nah, Pak. Di meja Pak, di meja Pak, di meja. Nah itu, ya itu. Coba. ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi ini makanya dengan sebagai informasi kalau dengan berkenan mau visit, mau diskusi, mau sharing, mau kolaborasi membangun dunia profesional, insya Allah kami bersedia selama saya masih hidup. Ya. Dan kami sudah menunjukkan beberapa teman-teman di sini ya yang berkata sinergi ya untuk membangun terus pertumbuhan anak SMK khususnya vokasi. Next Pak tentang ILC Pak ya biar tahu juga tadi udah tentang saya sekarang ILC. Jadi ILC adalah lembaga LPK, lembaga pendidikan keterampilan yang khusus apa? Khusus menyiapkan, mendidik, mengempower, merenforce, mengasah orang-orang yang biasa atau di dalam dunia laboratorium khususnya. Apa mekanik Pak? Ya ada mekanik, ada operator, ada tenaga support, ya ada tenaga yang lain. Nanti saya terangkan pada dunia laboratorium. Pak, saya kan laboratorium, saya kan TKL, saya otomotif. Oh ternyata saya tanya sekarang Pak, lah tidak ada otomotif TKL di alat kita apa bedanya?
Di sini berat, di sini ringan. Tapi kalau kita bicara basic konseptual logiknya, driveline, power line, podo Pak. Jadi kayak binatang mobil. Jadi kan orang-orang hebat kan, biasanya ngomong dengan kemarin kan, aduh gitu kan, dengan kata-kata yang dikasih bahwa kata-kata apa namanya. Binatangnya mobil sama truk sama berat bedanya. Mulai dari power line, engine, ke belakang ada Transmisi. ke belakang ada transmission, ke belakang ada diferensial, kanan kiri ada Rem. brake, akhirnya ada steering, ada aksesoris, ada electrical system. Modo Pak. Maka ini saya sampaikan satu rahasia Pak. Kalau anak murid kita kopi mengerti mengenai basic logiknya teknik Pak, mau bikin apa saja iso. Itu rahasia. Karena kita tidak mengajarkan merek Pak. Saya dari Komatsu, dasarnya bulldozer, pegang excavator, pegang vibro, pegang HD, pegang grader, pegang truk Nissan, truk MAN, pergi ke Volvo, yang pergi ke Renault, bisa sama. Kenapa? Karena saya menguasai basic logik. Ini saya boleh terangkan kalau belajar teknik. Itu rasanya. Kemudian lokasi kami sekarang dulu di Lele, kemudian COVID kami pindah ke Bulawan. Ini tempatnya. Nah ini salah satu tim kami. Ini dari perusahaan. Ini teman saya Pak. Ini teman STM. Maaf, bukan teman. Sama-sama STM, kemudian sama-sama mekanik, sama-sama ke Singapura tahun 93. Nah orang ini Pak, itu salah satu pendiri perusahaan kontraktor tambang nasional PT Madani Telaga Nusantara itu. Jadi teman-teman Pak, ya, jadi luar biasa di nasional ini Pak. Artinya anak didik dengan yang punya karir di luar biasa di nasional ada. Nah ini teman-teman dari Astra yang datang ke ILC. Saya kasih tahu dikit-dikit Pak. Nah kemudian ILC Indonesia Center itu kita bangun, khususnya saya dirikan atas dasar azas Pak, atau akidah kalau pakai Ustaz namanya, atau kalau pakai bahasa Rasul adalah core values, nilai inti. Core inti, values adalah nilai inti. Maka kami membangun ILC untuk operation, untuk menjalankan training, kemudian mengajar training, melayani customer, itu ada seperti itu Pak. Jadi menurut saya kita membangun ILC ini atas dasar ruhiyah seperti ini dengan simbol kubah hijau di bawah dalam makam Rasulullah SAW. Ya, nah ini saya clearkan Pak semuanya Pak. Baik jenengan yang muslim maupun yang muslim, baik pengusaha muslim, baik pengusaha non muslim, saya clearkan. Kenapa? Karena membangun anak yang punya adab, yang jujur, yang istiqomah, yang setia kawan dan etos kerja, mau dibangun atas dasar apa Pak? Kalau atas dasar materi Pak, hilang sebentar Pak. Asal manfaat, ada manfaatnya yang muncul, manfaatnya hilang Pak. Tapi kalau mobil kita bangun dasar seperti itu, insya Allah akan hilang sampai mati. Itu dasar filosofi. Kemudian quality, safety, dan environment. Nah ini adalah sebagai dasar kami membangun ILC. Sehingga apa? Sehingga core values ini itu comply, alignment Pak, dengan bisnis nasional. Bukan hanya nasional Pak, bahkan dunia. Jadi nanti kalau mau lihat Volvo, Swift dan yang lain, ada core values 3, environment, quality, maupun safety. Dan ini Pak, core values ini stability, quality, safety, environment, menurut saya ini bukan slogan, bukan motto, bukan sekedar enggak Pak. Ayo enggak. Tapi apa? Ini adalah sebagai landasan yang akan menghasilkan sistem dan aturan untuk apa? Menjalankan operation Pak. Termasuk apa? Termasuk kemudian kami melayani eksternal customer. Saya kira alhamdulillah Pak, sampai hari ini Pak, ya
Bukan anak-anak kita kan rata-rata kayak SMA negeri ya. Sing nilainya apa-apa SMA negeri. Sing arah-arah bulan itu masuk-masuk ke SMA swasta. Kan betul Pak ya? Dan ternyata murid saya kecuali dari Kanesa Pak Ferudi yang negeri Pak. Tapi kamu rata dalam swasta. SMK antar berhentak. Gak tahu SMK-nya. SMK 910. 9 datang ke pulang. Makanya cara ngomong itu ngomong di Pak Jafar, le, kau STM le, kau ngomong apa sama apa itu? Kenapa? Di Pak Jafar kan STM juga le, ngerti lah kelakuan gue. Ya, jadi dengan dasar ini Pak, akhirnya mereka bangkit Pak. Sehingga maksudnya rata-rata anak kami mau dari Jawa Timur, bagian timur, kemudian Jember sampai ke barat, ya kan khususnya tapi Malang itu ada 80% Kabupaten Malang. Itu rata-rata sekarang Pak sudah tersebar hampir di seluruh pulau Indonesia. Hampir 70 perusahaan, 50 perusahaan sudah kita tempatkan anak. Ya, apalagi kalau negeri Pak, kalau swasta itu apalagi negeri. Nanti kalau Jafar mentok orang awal ini orang ngerti ya ngomong orang ngerti bener gak bener orang ngerti nah ini ada Ustaz Fadudin nanti bisa testimoni dia gitu lah ya. Jadi begitu Pak, jadi kami diundang ke Nganjuk ke macam-macam. Saya sampaikan dia beberapa hal terkait dengan bagaimana meng-capture, bagaimana kita menangkap potensi yang ada di nasional. Ya bahkan ada satu SMK beberapa SMK yang saya bantu, saya tawarkan mau saya bantu seperti apa, ya. Tapi kalau saya bantu uang, saya bantu uang, jadinya harus bantu saya.